warisan, kesuksesan, apa yang didapatkan orang tua ini di masa tuanya. Ini adalah sebuah pencapaian besar, Pak Hendra. Semua bisnis partner dan media mengirimkan ucapan selamat. Apakah saya harus menyiapkan acara perayaan? Perayaan apa yang harus dirayakan, Bob? Bahkan kedua cucu kesayangan saya aja nggak peduli dengan pencapaian orang tua ini. Sekarang pulanglah kamu, beli makanan yang enak, ya, makan bersama keluargamu, nikmatilah hidupmu. Kalau begitu, saya izin pulang dulu, Pak. Oke, Bob. Hati-hati di jalan ya. Ya. Halo, selamat malam Pak Hendra. Malam, Dok. Maaf menelpon selarut ini Pak. Setelah pemeriksaan kemarin, saya harus menyampaikan bahwa hasilnya kurang baik Pak. Jadi saya harapkan Anda segera ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut Pak. Saya harap Anda segera memberitahu keluarga Anda ya. Terima kasih Pak, selamat malam. Malam, Dok. Keluarga, Raka, Dika. Tuhan, tolong berikan saya waktu. Saya harus memastikan mereka hidup dengan baik. Permisi Pak, saya ingin mengingatkan nanti sore akan ada meeting dengan direksi. Mereka menunggu update dari proyek terbarunya Bapak. Oke, nanti saya minta laporan keuangan sama presentasi yang kemarin. Sama ini tolong buatin saya kopi ya. Oh baik, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Makasih ya Pak. Sip, Raka, the life of the party. Kurang apa ya? Oh iya, pacarku. Let's go, let's go. Wih, ngeri bos. Baru lagi gila. Gila nih bosnya. Wih, ngeri. Pacar baru, bro. Siap. Kita masuk nggak sih? Ayo, aku yang bayarin hari ini, guys. Sikat. Atas nama Bapak Hendra, Oke, silakan Pak, sudah ditunggu dokter di dalam. kasih sus. Siang, Dok.
Misi dok. Ya Pak Hendra, dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, didapatkan suatu penyakit yang cukup serius Pak Hendra. Jadi penyakit ini memerlukan tindakan yang lebih lanjut. Seberapa seriuskah dok? Ya memang penyakit ini memang memerlukan tindakan operasi yang segera Pak. Apakah operasinya bisa ditunda dulu dok? Lebih cepat lebih baik Pak. Cuman memang sebelum tindakan operasi dilakukan, perlu Bapak memberitahu keluarga yang lain karena membutuhkan persetujuan sebelum operasi dari keluarga. Bagaimana aku harus memberitahu cucu-cucuku? Halo, selamat siang Pak Hendra. Ada perlu apa ini Pak Hendra? Rudi, ke tempat saya sekarang ya. Baik, siap Pak Hendra. Saya segera meluncur. Silakan duduk, Rud. Oke, misi Pak. Mari. Bagaimana Pak? Baik dan kurang baik. Gini Ruth, saya yang ingin memastikan aja ya kan, pembagian untuk cucu-cucu saya warisan, mulai surat-surat berharga, saham-saham, aset-aset saya juga, tolong kamu urus itu, kamu siapkan semuanya supaya tidak terjadi pertengkaran di antara mereka. Jika ada lebihnya, kamu bisa sisakan untuk yayasan-yayasan yang memerlukan. Sebelumnya saya minta maaf Pak Hendra kalau saya lancang. Menurut saya, harta bukanlah warisan yang tepat Pak. Menurut saya, kerukunan antara Dika dan Raka itu adalah yang terpenting. Kalau mereka tidak bisa saling menyayangi, warisan yang Anda berikan tidaklah berarti apa-apa Pak. Lalu, apa saranmu Ruth? Saya tidak tahu kondisi Bapak, tapi menurut saya, coba Pak Hendra luangkan waktu sejenak dengan keluarga. Ajarkan mereka tentang bisnis, terutama pada Raka, Pak. Karena menurut saya, Raka masih perlu bimbingan dari Bapak untuk dapat menjalankan semua bisnis Bapak. Gini Ruth, waktuku ini sudah nggak banyak lagi ya. Tolong kamu atur apa yang aku minta tadi. Untuk waktu Dika dan Raka nanti aku yang atur semuanya. Oke, baik Pak Hendra, tenang aja. Semua akan saya atur dengan sebaik mungkin. Pak Hendra tenang aja. Saya harap keluarga Anda akan segera utuh kembali. Terima kasih Ruth. Baik. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Saya rasa itu aja dulu Ruth ya. Terima kasih kamu sudah datang Ruth. Oke, kalau begitu. Terima kasih Pak. Hai Kek, where's dinner?
Sorry Paul, kayak aku nggak bisa lama-lama di sini. Aku biasa diajak teman-teman ada acara di klub sama aku sekalian minta uang dong. Gocap cukup lah harusnya. Kayak jadi kemarin di kantor itu para investor udah mulai nanya untuk yang proyek baru kemarin. Saya benar-benar butuh dana tambahan ini kayak secepatnya kalau bisa. Kalian kesini itu hanya untuk uang. Yang kalian pikirkan dalam hidup kalian itu cuma uang, uang, dan uang. Pesta, pora, proyek, pekerjaan. Kalian tidak pernah memikirkan sekalipun untuk keluarga. Ngapain sih kayak marah-marah? Kan biasanya kita minta uang juga, kakek pasti kasih sih. Kayak ini saya bukannya apa ya, tapi ini saya benar-benar Cukup! kayak, Kalian pergi dari sini, terima ini. Pergi dari sini sekarang juga. Sorry. Bos datang. Akhirnya yang tunggu-tunggu nih. Minum dulu bos. Mari bro, mari. Ayo. Kenapa bro, lemes aja? Biasanya semangat nih datangnya. Enggak. Si kakek tiba-tiba marah-marah. Nggak tahu kenapa. Diusir. Aku ingat-ingat juga aku nggak buat salah apa-apa. Ya, coba deh kamu pikir lagi, Rak. Kapan terakhir kali kalian kumpul buat liburan atau sekedar makan bersama? Mungkin kakek kamu kangen sama kalian. Bener tuh yang dibilang sama temen lu. Coba deh lu spend time sama keluarga lagi, pulang ke rumah lagi. Mungkin nginep juga boleh tuh. Kan lu jarang pulang rumah. Ya, tak pikir-pikir ya bener juga ya. Aku aja tadi juga nggak sempet tanya kenapa kok kita dipanggil ke rumah kakek. Ya udah Rak. Lu balik dulu aja nggak apa-apa sih. Udah kamu pulang aja lah nggak apa-apa. Bener, spend time aja sama keluarga lu. Ya udah deh. Next time lah kita bisa ketemu lagi kok. Next time lah, gampang. Aku pikir-pikir ya bener juga. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Ya. Thank you. See you next time. Yuk. Halo. halo Pak Coki. Iya, gimana Pak Dika? Untuk proposal yang kemarin saya kirimkan, itu kira-kira gimana Pak? Apakah bisa kalau Bapak emang nambah investasinya ya? Gini Pak Dika, maaf, kami tidak bisa membantu lagi. Semua proyek yang Pak Dika pegang selalu berantakan. Kalau bukan karena nama besar Pak Hendra, sorry Pak, kami nggak akan terlibat. Gitu aja Pak ya. Thank you Pak. Halo. Iya, selamat sore Pak Basuki. Sore. Untuk proposal yang saya kirimkan kemarin, itu kira-kira gimana kalau dari Pak Basuki, saya minta tolong untuk menambah dana investasinya. Kamu mau minta dana lagi? Tidak mungkin saya mau invest ke tempat kamu lagi. Kalau bukan karena nama kakekmu, kamu bukan jadi apa-apa. Pak Basuki lupa ya. Pak Basuki itu sekarang bisa di posisi seperti ini, itu karena siapa Pak? Bukan karena kakek saya ya. Luar biasa Bapak ini. Kalau sampai proyek yang kali ini berhasil, Bapak nggak akan dapat share sepeser pun ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.
kalian selalu ngajarin Raka buat ngutamain keluarga. Tapi kok kelihatannya Raka gagal ya. Raka malah berantem sama kakek. Raka udah kecewain kakek, Ma. Iya, Pak Rudi. Halo Raka, tuh GD sekarang. Kakek dalam keadaan kritis. Kakek masuk GD? Sekarang ya? Iya, Pak. Saya ke sana, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Rugi semua. Gimana ini pertanggungjawabannya? Dana udah kita transfer dari lama. Semua udah sesuai permintaan Bapak. Mana Bapak janjiin semua ini? Rugi semua ini. Jadi gini Pak, sebenarnya untuk proyek yang Kalau salah ngomong salah. Jangan kamu tutup-tutupi yang enggak. Rugi mau ditaruh kemana? Kita mau kembali uang. Angkat dong, Dik. Duh. Kakek ini sakit. Dik. Kamu harus tanggung jawab. Nggak ada. Kalau rugi, kamu harus ngaku. Ya gitu Pak, loh. jadi untuk yang kemarin, proyek yang kemarin, ya kami sedang mengusahakan yang terbaik Pak ya. Kami berusaha yang terbaik. Maaf Pak. Ya. Sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Kasih. Pak Rudi, kakek gimana? Udah kontak dokter kita di Singapura, Pak. Apa kita kontak aja sekarang, Pak? Ya, kamu tenang dulu. Dokter sedang mengusahakan yang terbaik di dalam buat kakek. Sebenarnya dalam pengecekan terakhir, kondisi kakek itu sudah sedang tidak baik-baik saja. Udah, kamu tenang dulu aja. Tuh, Pak. Ini salahku, Pak. Ini salahku, Pak. Dika udah ditelepon. Tadi saya sudah coba menghubungi Dika dan sekretarisnya, tapi mereka masih dalam rapat. Mungkin sebentar lagi mereka akan sampai ke sini. Kamu tenang dulu aja. Dulu kakek selalu ada buat aku. Tapi sekarang Pak, permisi. Ini semua orang lagi berusaha menghubungi Anda karena Pak Hendra lagi di UGD dan kondisinya kritis. Pak Hendra? Iya. Kritis? Iya. Raka, kakek gimana? Kamu dari mana aja sih? Habis kerja, ngurusin duit. Terus kamu nggak care sama kakek, udah nggak usah care lah sama kakek. Kamu pikir aku cuma ngurusi uang? Iya. Minimal aku kerja. Hah? Kamu tiap hari party. Sekalipun aku masih care sama kakek, tahu nggak? Aku tuh nggak cuma ngurus. Apalah kalian ini? Ini rumah sakit. Pakai otak, badan besar. Jangan malu-maluin kakek kalian lah. Udah, tenangin diri dulu lah. Keluarga Bapak Hendra, Ya, Sus. saat ini kondisi Bapak Hendra sedang kritis dan membutuhkan darah segera. Namun persediaan darah di rumah sakit kami sedang menipis sehingga kami mohon bantuan dari keluarga untuk dapat melakukan donor darah.
Namun sebelumnya kami perlu melakukan tes terlebih dahulu untuk mengetahui darah mana yang cocok dengan Bapak Hendra. Iya, saya siap, Sus. Baik, Saya juga siap, mari Sus. ikut saya. Kak. Kamu udah buka kontak dari kakek nah? Sudah, isinya ada cek sama foto. Kemarin aku buka juga ada foto, tapi di baliknya ada alamat, Kak. Kalau kakek tulis di sini harusnya ada maksudnya nggak sih? Iya, aku juga nggak tahu ini alamat di mana. Tapi kalau kakek tulis di sini, harusnya itu sesuatu yang penting. Mungkin kita harus ke sana. Kak. Loh, ini bukannya gereja kakek yang dulu kakek sering datang itu kan? Kenapa ya? Kita coba masuk aja lah ya. Nggak tahu juga. Loh, Raka Dika. Iya. Cucu Om Hendra toh? Oh, Om nggak ikut? Nggak ikut. Ayo, mari, tak antar. Ayo masuk. Jadikan ku Allahku yang berkenan padamu, ke gunung kudusmu ku serahkan hidupku, hanya untuk kemuliaan namamu. Kenapa Allah disebut kasih? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Dia mengasihi dan mengampuni seluruh umat manusia. Demikian juga dengan kita. Kalau kasih itu tidak ada dalam hidup kita, maka saudara kita tidak bisa mengampuni. Kenapa kekristenan itu sekarang bisa melayani, tapi tidak bisa mengampuni? Bisa melayani, tapi tidak ada kasih di dalamnya. Sehingga damai sejahtera telah hilang dari hidup kita. Karena kasih sudah tidak melekat. Sebab itu hari ini, kasih itu harus kembali lagi. Supaya kita bisa menghormati orang tua, bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa saling melayani, bahkan bisa saling menghormati. Terutama supaya kita membagikan kasih, bukan hanya kepada orang yang telah berbuat kasih kepada kita, bahkan kepada orang yang jahat pun kita harus bisa mengasihi musuh kita. Thank you, Kak. Rak, kamu sudah buka kotak yang kemarin kakek berikan ke kita nggak? Sudah, kenapa? Kamu juga terima cek dari kakek berarti ya? Terima? Kenapa? Terus? Oke, ya ini sorry sebelumnya. Jadi kakak ini di perusahaan lagi banyak masalah keuangan. Kakak lagi ada proyek dan jika nggak ada dana secepatnya, ini proyek bisa berantakan sekali. Jadi ya ini sekali lagi maaf, tapi kakak boleh nggak kalau pinjem cek yang dari kakek itu? Wah, gila sih kamu. Ternyata memang bener ya. Yang kamu pikirin cuma uang, posisi.
Udahlah, ambillah ini uang kecil, aku juga nggak butuh. Aku tahu kamu juga nggak peduli kan sama aku, sama kakek. Jadi mulai sekarang kamu nggak usah sok-sok care lah ke aku. Egois kamu, Kak. Raka. Kakek gimana ya? Halo Maria. Ya, tolong siapin meeting sama para investor ya. Iya, untuk dana kemarin saya udah dapat ini. Oke, ya, nanti kabari saya lagi ya, secepatnya ya. Tuhan, jangan ambil kakek Tuhan. Tolong kasih kakek kesempatan. Aku cuma mau minta maaf Tuhan. Gak tenang aku Tuhan. Jangan sekarang Tuhan. Maaf Pak Hendra, kayaknya ini udah waktunya untuk memberitahu Raka dan Dika mengenai surat ini. Dika, saya mau menyampaikan surat ini. Permisi dengan Bapak Raka. Ya, Sus. Untuk hasil tes setelah keluar, Bapak Raka bisa mengikuti saya ke ruang donor. Silakan, Pak. Ya, permisi Pak ya. Bentar, saya mau memberikan ini. Kakek sudah menulis surat ini dari lama. Seharusnya saya memberikan surat ini ketika kakek sudah tidak lagi bersama dengan kita. Saya harap dengan surat ini semua akan membaik. Ini untuk Raka, ini untuk Dika. Sudah, saya permisi dulu ya Pak. Oke. Kepada Dika, cucuku yang terkasih. Kepada Raka, cucuku yang tercinta. Saat kamu membaca surat ini, aku berharap kamu dalam keadaan baik. Mungkin saat ini kamu merasa bingung atau marah, dan aku mengerti itu. Meskipun aku kadang bertindak keras, semua itu aku lakukan karena kasih sayangku padamu. Sejak kecil, aku melihat semangatmu dalam belajar dan bekerja keras. Kamu adalah cahaya harapan bagi keluarga kita. Namun ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku sampaikan. 15 tahun yang lalu sebuah tragedi yang mengubah hidup kita terjadi. Orang tua Raka dan orang tuamu terlibat dalam sebuah kecelakaan yang sangat menyedihkan. Mobil yang dikendarai oleh orang tuamu mengalami masalah pada remnya dan mereka menabrak mobil orang tua Raka. Dalam kecelakaan itu, keduanya tidak selamat. Dan kita semua kehilangan sosok yang sangat kita cintai. Aku kehilangan anak yang aku sayangi, sedangkan kamu dan Raka kehilangan orang tua kalian. Ketika aku tiba di lokasi kejadian, hatiku hancur melihat kalian berdua. Dua anak kecil yang terluka dan penuh rasa takut. Melihat kalian dalam keadaan seperti itu,
membuatku berjanji untuk tidak membiarkan kalian tumbuh tanpa kasih sayang. Aku mengambil keputusan untuk mengasuh kalian berdua tanpa membedakan kasih sayangku kepada kalian. Sejak saat itu aku berusaha merawat kalian dengan sepenuh hati. Mungkin kalian tidak menyadari, meskipun kita tidak memiliki ikatan darah, cinta dan kasih sayangku untuk kalian sama sekali tidak berkurang. Aku ingin kalian tumbuh menjadi orang-orang yang saling mendukung satu sama lain. Aku berharap kamu bisa memahami bahwa semua yang aku lakukan, termasuk mendidikmu dengan ketegasan, adalah untuk kebaikanmu. Ingatlah selalu, aku ingin kalian tumbuh saling mendukung satu sama lain. Jangan biarkan kebencian atau iri hati memisahkan kita. Keluarga adalah yang terpenting, dan aku berharap kamu selalu menjadikan Tuhan dan keluarga prioritas dalam hidupmu. Aku berharap jika Tuhan masih memberi kita kesempatan, kita bisa duduk bersama lagi, berbagi cerita dan tawa. Ingatlah Raka, aku selalu mencintaimu. Ingatlah selalu, Dika, kamu tidak pernah sendirian. Aku selalu ada bersamamu. Jangan biarkan dunia ini mengambil apa yang terpenting. Bukan harta dan kekuasaan yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Hanya kasih Tuhan dan keluarga yang membawa damai dan kekuatan yang tak ternilai dalam hidup ini. Dengan penuh kasih, Kakek. Maafin aku ya, Kek. Maafin aku juga ya, Raka. Aduh. Kak, tahu gak sih, aku tuh seneng banget sama Natal. Bukan karena liburannya, tapi aku itu happy kalau ingat dulu kita sering hias pohon Natal bareng sama kakek. Kakek juga sering minta tolong kita buat pasangin bintang bareng-bareng. Iya, terus dulu kakek juga selalu nyuruh kita buat tidur lebih awal toh. Buat dia naruh kado di bawah pohon Natalnya. Pikirnya dengan kita tidur lebih awal, kita percaya kali ya kalau santai yang naruh kado di bawah pohon Natal. Sekarang aku sadar, iri hati udah rusak keluarga kita. Ya, aku juga tahu kamu pasti sudah baca surat dari kakek kan. Kak, please lah, jangan pergi. Aku gak mau kehilangan lagi. Aku sebenarnya udah gak ada hak buat ada di sini. Aku merasa bersalah sekali buat semua yang terjadi ini. Maafin aku ya. Udahlah Kak, masa lalu ya udah, biarin masa lalu. Sekarang kita juga cuma bisa jalanin kan. Buat aku mau masa lalu, mau sekarang, mau sampai selamanya pun, kamu itu loh tetap kakakku. Kakek itu pasti bangga sama kamu. Kamu itu punya hati yang besar sebenarnya. Tapi ya kamu habis ini jangan party tiap hari loh ya. Terus juga ya aku pasti akan butuh bantuanmu di perusahaan. Kayak aku bisa mulai bantu sekarang. Gimana kalau kita hias pohon Natal aja? Ya tuh, pohon Natalnya udah keresak. Yang terbaik bagiku.
kayak dulu ya. Kakek selalu suruh kita pasang ini bareng-bareng. Kakek pasti seneng nggak sih kalau di sini? Dipasang ya, Kak. Aku percaya kakek pasti berjuang sih, Kak. Ya, kita cuma bisa berdoa. Coba kalau memang Tuhan izinkan ya, semoga kita punya kesempatan buat perbaiki semuanya. Raka, kan kita sudah berdoa. Sekarang yang bisa kita lakuin, ya kita cuma bisa percaya dan juga menunggu. Toh dari dulu kakek juga selalu ngajarin kita buat percaya kepada Tuhan kan? Aku cuma takut, Kak. Aku takut ini akhir dari segalanya. Aku bahkan belum minta maaf sama kakek. Kita percaya ke Tuhan ya. Gimana tuh? Ya, kakek kalian sudah melewati masa kritis. Jadi saat ini sudah bisa pindah ke ruang rawat inap. Ya, tadi waktu pertama kali sadar yang disebut nama Anda. Ya, ya terima kasih dok. Ya, kami hanya melakukan bagian kami dan untuk bisa perbaikan itu suatu miracle, ya. Tolong titip untuk jaga kondisi saja, jaga kesehatan dan banyak istirahat. Terima kasih banyak. Sama-sama, ya. Hai kek. Nah. Kek. Aduh. Raka, Dika, senang kakek melihat kalian di sini. Sama, Kek. Kita juga kangen sama kakek. Sorry, kita sering ngerepotin kakek ya. Raka, kakek juga minta maaf jika kakek juga membuatmu khawatir. Enggak, Kek. Pak Rudi sudah memberitahu saya juga mengenai surat yang kalian baca. Terima kasih, kalian tetap ada di sini. Dan saya bangga untuk kalian berdua. Kek, maafin aku ya, Kek. Kakek tuh selalu memberikan yang terbaik buat aku sama Raka. Maafin aku ya, tapi... Kakek hanya ingin kalian tumbuh penuh kasih. Meskipun kakek mendidik kalian terlalu keras sehingga membuat kalian terluka juga. Dan maafkan kakek juga kalau kakek menyembunyikan masalah ini. Udah, nggak apa-apa, Kek. Jangan dipikirin lagi ya. Mulai hari ini, aku sama Raka akan kembali tinggal di rumah lagi sama kakek. Raka yang setiap hari party, sekarang akan bantu saya di perusahaan loh, Kek. Luar biasa ya. Ya, Raka coba belajar bantu-bantu lah, Kek. Kakek bangga pada kalian berdua. Kek, tadi aku udah diinfo sama dokter, katanya kakek udah sehat, ini udah bisa pulang ya. Puji Tuhan ya. Langsung istirahat aja. Iya.
kalian telah membuat rumah ini hidup kembali. Kek, makan malam yuk. Udah siap makanannya. Ayo, kan? Wah, kita udah lama ya kayak gini ya. Akhirnya bisa gini lagi. Oh ya, Kek. Ini kita punya kado nih buat kakek yang tercinta. Natal ini penuh dengan mujizat ya. Kita bisa berkumpul bersama. Let me see. Cakep ya. Kakek tampak muda sekali dengan brewoknya. Cocok nggak? Ketika Tuhan menjadi sandaran hidup, tak ada yang tak mungkin. Dalam kasih-Nya, kita menemukan kekuatan. Dalam keluarga kita, menemukan kehangatan. Let us carry unlimited love and spread the spirit of Christmas to the world. Semua masalahku Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Yang terbaik